apakah semua ibu hamil itu bisa mengalami preeklamsi? Dari preeklamsi terus nanti jadi eklamsi, itu kalau udah eklamsi gak ada mikir usia kehamilannya lagi. Terus si ibu udah harus segera diterminasi, dikelahirin tuh si bayinya, karena udah mikir gimana menyelamatkan si ibunya. Hai, The Healthier dengan host Reno dari klinik Dr. House The Lifestyle Clinic. Sore ini saya mau ngobrol sama Dr. Mufti soal preeklamsia pada ibu hamil. Selamat sore dokter. Sore. Dok, bisa dijelaskan preeklamsia pada ibu hamil dok? Apa sih dok? Oke, preeklamsia adalah suatu keadaan yang terjadi pada ibu hamil di mana usia kehamilannya harus di atas 20 minggu dulu tuh. Baru dibilang bisa preeklamsi. Kemudian ditandai dengan adanya tensinya yang tinggi, artinya di atas normal. Kemudian juga harus diikuti adanya gangguan-gangguan dari fungsi organ vital lainnya, misalnya gangguan pada ginjal. Artinya dilihat tuh di laboratoriumnya ternyata urinnya, proteinnya ada positif atau urium kreatininnya meningkat. Atau juga dilihat ada gangguan pada si hatinya. Artinya SGOT, SGPT-nya di laboratoriumnya juga terganggu. Atau ada gangguan pembekuan darah, dari situ dilihat trombositnya. Salah satu itu aja ada di pemeriksaan laboratoriumnya, ditandai dengan adanya tensinya tinggi, ibunya hamil di atas 20 minggu, itu udah disebut preeklamsia. Oke dok. Nah, penyebabnya apa dok dari preeklamsia ini? Oke, sampai sekarang nih penyebab dari preeklamsia itu belum jelas. Padahal penelitiannya ini udah sampai yang canggih, udah sampai ke biomolekuler. Sampai sekarang nggak tahu tuh, ini kenapa sih kok preeklamsia ini terjadi pada ibu hamil nih? Sampai sekarang belum ketemu penyebabnya apa, secara pasti. Kalau begitu, dengan penyebabnya tidak diketahui, apakah semua ibu hamil itu bisa mengalami preeklamsi? Oke, jadi memang nggak juga semua ibu hamil bisa mengalami preeklamsi. Jadi artinya ada faktor-faktor resikonya nih, ibu-ibu yang mana yang lebih beresiko pada yang bisa kena preeklamsi. Pertama, pada ibu-ibu yang menikah, yang hamil, yang usianya itu masih relatif masih muda. Kemudian pada ibu-ibu yang hamil dengan anaknya besar. Dengan anak besar tuh di mana plasentanya pasti ikut besar. Itu juga beresiko terjadinya preeklamsi. Atau pada ibu-ibu yang hamil kembar. Hamil kembar ini sering banget tuh. Dia akan beresiko nantinya udah di atas 20 minggu bisa terjadinya preeklamsi. Jadi artinya memang nggak semua juga si ibu hamil bisa kena preeklamsi. Itu tadi tuh ada beberapa ibu-ibu yang beresiko nantinya dia hamil bisa terjadi preeklamsi. Misalnya riwayat sebelumnya nih, hamil pertama dia preeklamsi, bisa saja tuh yang kedua artinya bisa preeklamsi lagi. Tapi itu juga nggak selalu. Yang pertama preeklamsi, yang kedua juga nggak selalu nanti harusnya preeklamsi lagi. Ya itu tadi balik lagi, karena sampai sekarang penyebab secara pastinya juga belum tahu. Gitu. Oke, kalau gitu dok, bila ditemui pasien dengan preeklamsi itu, nah penanganannya seperti apa dok? Oke, penanganan pada kasus-kasus preeklamsi ini cukup lumayan kompleks ya. Artinya gini, kalau usia kehamilannya, artinya seorang wanita nih usia kehamilannya baru misalnya 34 minggu, artinya kan belum cukup bulan nih. Ternyata terus dia preeklamsi nih. Nanti dia masuk preeklamsi kan ada bagiannya lagi tuh. Ada bagian ada namanya preeklamsi yang ringan, ada yang sedang sampai yang berat. Kalau misalnya dia 34 minggu, masuk ke dia preeklamsia yang berat. Nah, kalau kehamilannya belum cukup bulan, penanganannya gimana nih? Nanti biasanya pasien tuh harus dirawat dulu. Dirawatnya harus di rumah sakit. Yang jelas harus dikasih tuh obat anti hipertensi. Kemudian obat-obat yang harus dikasih juga selama perawatan itu obat anti kejang. Karena jangan sampai dari preeklamsi bisa jadi eklamsi. Itu yang lebih mengkhawatirkan lagi, karena kalau udah dari preeklamsi terus nanti jadi eklamsi, itu kalau udah eklamsi gak ada mikir usia kehamilannya lagi. Terus si ibu udah harus segera diterminasi, dikelahirin tuh si bayinya, karena udah mikir gimana menyelamatkan si ibunya. Okay. Balik lagi kalau misalnya
tadi kehamilannya belum cukup bulan tadi 34 minggu. Penanganannya gimana nih? Yang jelas pertama gimana caranya, prinsipnya semaksimal mungkin kehamilannya dibikin secukup bulan. Harus cukup bulan gitu kan. Tapi kalau misalnya dalam perawatan penanganannya ternyata tensinya cenderung malah nggak bisa terkontrol, nggak bisa artinya diperbaiki, ya mau nggak mau emang harus dilahirkan si bayinya. Sekarang tergantung mau dilahirkannya cuman ada dua pilihannya kan, bisa secara normal atau bisa secara sesar. Jadi kalau misalnya emang masih belum cukup bulan, ternyata memang belum ada tanda-tanda persalinan, memang sebaiknya dilahirkannya dengan operasi sesar. Mungkin seperti itu. Oke, Dok, melihat tadi penjelasan dari dokter kelihatannya memang cukup berbahaya ya Dok, preeklamsi itu Dok ya. Nah, apakah ada cara pencegahannya agar tidak terjadi preeklamsi pada ibu hamil? Oke, kalau tadi saya nyinggung nih, kalau dibilang berbahaya, ini sekarang yang menyebabkan kematian pada ibu hamil ya, itu termasuk yang pertama. Kalau dulu yang pertama menyebabkan kematian karena adanya perdarahan. Kalau sekarang yang menyebab kematian pertama pada ibu hamil adalah karena preeklamsi. Jadi emang bahaya sekali. Karena itu tadi apalagi buat kita nih para dokter obgyn ya, cukup apa ya, kalau dapat pasien-pasien dengan preeklamsi berat, apalagi selama kehamilannya juga tidak terkontrol, itu sangat mengkhawatirkan sekali gitu ya. Jadi artinya kalau ditanya bagaimana nanti kita pencegahannya, itu sulit juga karena memang pertama karena penyebabnya belum jelas. Artinya cuma dari beberapa penelitian yang ada, dari beberapa literatur yang ada, memang harus dipersiapkan. Kehamilan itu memang harus dipersiapkan dari awal. Jadi artinya mulai dari sebelum prakonsepsinya nih sampai nanti dia mulai hamil trimester awal, kemudian ke trimester kedua, trimester ketiga itu emang udah dipersiapkan benar. Artinya dari mulai prakonsepsinya si ibu tuh udah harus mengkonsumsi misalnya kayak vitamin antioksidannya, vitaminnya kayak kalsium, vitamin C-nya, vitamin D-nya itu udah mulai dipersiapkan dari awal. Kemudian waktu dia udah mulai hamil harus, apalagi kalau udah kehamilan sebelumnya udah pernah preeklamsi, itu harus lebih sering untuk berkonsultasikan ke dokternya. Mungkin seperti itu. Oke Dok, tadi dokter sudah menjelaskan bahwa salah satu kemungkinan terjadi preeklamsi adalah pada ibu dengan usia yang masih belum terlalu matang Dok ya. Usia ibu yang belum terlalu matang, katakanlah mungkin di bawah 20 tahun mungkin ya Dok ya. Ya 20 tahun lah. Atau 20 tahun. Nah misalnya Dok, apakah berarti preeklamsi bisa terjadi pada ibu dengan usia ibu yang sudah di atas 30 tahun? Apakah juga bisa terjadi preeklamsi? Oke. Jadi memang pada preeklamsi itu selain dia beresiko pada ibu-ibu yang berusia masih muda, artinya tadi tuh baru usia 20 tahun misalnya, dia hamil, itu lebih beresiko nanti dia bisa terjadi preeklamsi. Atau juga pada ibu-ibu yang sudah di atas 30 tahun tadi, itu juga beresiko untuk terjadinya preeklamsia juga. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih dokter. Oke, healthiers, kami rasa penjelasan dari Dr. Mufti tadi sudah cukup menerangkan tentang preeklamsi dan sekali lagi itu menandakan betapa pentingnya pemeriksaan sebelum kehamilan agar dapat dihindari hal-hal seperti preeklamsi atau hal-hal berbahaya lainnya. Demikian The Healthier, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga sehat-sehat, salam bahagia dari Klinik Dr. House, The Lifestyle Clinic.